Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Paujan dengan NIM 22103122110030. Hari ini saya ingin menjawab UTS Manajemen Keorganisasian. Ya, langsung saja. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan apakah teori motivasi dari Maslow masih relevan di zaman sekarang di mana digitalisasi telah mendunia. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow, atau yang lebih dikenal sebagai hierarki kebutuhan Maslow, dikembangkan oleh psikolog Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki serangkaian kebutuhan yang disusun dalam hierarki, di mana kebutuhan yang lebih rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum individu dapat mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat. Kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan dasar yang paling mendasar, seperti makanan, air, tempat tinggal, dan tidur. Kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu karena merupakan dasar bagi kelangsungan hidup. Yang kedua ada kebutuhan akan keselamatan. Setelah kebutuhan fisik terpenuhi, individu mencari keamanan dan stabilitas dalam hidup mereka. Ini mencakup kebutuhan akan perlindungan dari bahaya fisik, keamanan finansial, kesehatan, dan perasaan stabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kebutuhan sosial atau belonging. Setelah kebutuhan fisik dan keselamatan terpenuhi, individu merasa perlu untuk memiliki kebutuhan sosial yang bermakna. Ini termasuk cinta, persahabatan, keintiman, dan afiliasi dengan kelompok sosial. Yang selanjutnya, kebutuhan penghargaan atau esteem. Ini mencakup kebutuhan akan penghargaan dari orang lain serta penghargaan diri sendiri. Individu mencari pengakuan, status, harga diri, dan prestasi. Yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri. Ini adalah tingkat tertinggi dalam hierarki, di mana individu mencapai potensi mereka sepenuhnya dan menjadi yang terbaik dari diri mereka. Ini mencakup perkembangan diri, pencapaian pribadi, kreativitas, dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Lalu untuk menjelaskan apakah teori Maslow masih relevan di zaman sekarang di mana digitalisasi telah mendunia. Teori Maslow telah lama menjadi landasan bagi pemahaman tentang motivasi manusia selama beberapa dekade. Beberapa orang menganggap relevansinya berkurang dalam konteks digitalisasi global. Digitalisasi telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan memenuhi kebutuhan kita. Namun, teori motivasi Maslow tetap relevan dalam banyak aspek kehidupan manusia, meskipun mungkin perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Yang pertama, kebutuhan psikologis dan keselamatan. Meskipun kita hidup dalam era digital, kebutuhan dasar seperti makanan, air, tempat tinggal, dan rasa aman tetap menjadi prioritas. Digitalisasi mungkin telah mempengaruhi cara kita memenuhi kebutuhan ini, tetapi esensi kebutuhan tersebut masih tetap sama. Selanjutnya ada kebutuhan sosial. Digitalisasi mempengaruhi cara kita berinteraksi sosial. Meskipun kita dapat terhubung dengan orang-orang seluruh dunia melalui media sosial dan teknologi lainnya, kebutuhan akan hubungan yang bermakna tetap ada. Namun, ada argumen bahwa digitalisasi juga dapat mengurangi kualitas hubungan interpersonal dan meningkatkan isolasi sosial. Selanjutnya, kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Meskipun digitalisasi tetap membuka pintu untuk kesempatan baru seperti pembelajaran online, pekerjaan jarak jauh, dan platform kreatif, tetapi tekanan dari media sosial dan budaya komparasi dapat mempengaruhi kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri. Individu mungkin merasa perlu untuk mendapatkan pengakuan atau popularitas online, atau merasa tertekan untuk mencapai standar yang ditetapkan oleh media digital. Dengan demikian, sementara konteks digitalisasi telah membawa perubahan dalam cara kita
memenuhi kebutuhan kita, prinsip-prinsip dasar dari teori motivasi Maslow tetap relevan. Namun, mungkin perlu penyesuaian dalam menerapkan teori ini dalam konteks yang semakin terhubung secara digital. Terlebih lagi, teori-teori motivasi lainnya seperti teori motivasi diri determinasi juga dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami motivasi manusia dalam era digital. Selanjutnya, ada pertanyaan bagaimana ukuran kelompok, lingkungan fisik, dan budaya organisasi mempengaruhi perilaku kelompok. Ukuran kelompok, lingkungan fisik, dan budaya organisasi memiliki dampak signifikan pada perilaku kelompok. Berikut adalah cara di mana faktor-faktor ini mempengaruhi perilaku kelompok. Ukuran kelompok. Kelompok kecil. Dalam kelompok kecil, anggota cenderung lebih terlibat dan memiliki interaksi yang lebih intensif. Komunikasi lebih mudah, peran setiap individu lebih jelas, dan keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat. Kelompok besar. Dalam kelompok besar, individu mungkin merasa kurang terlibat secara pribadi. Ini sulit untuk berkontribusi secara signifikan terkadang. Kelompok besar dapat mengalami masalah koordinasi dan komunikasi yang lebih sulit. Selanjutnya, lingkungan fisik. Desain ruang kerja atau ruang pertemuan dapat mempengaruhi interaksi antar individu. Misalnya, ruang terbuka cenderung mendorong kolaborasi dan diskusi terbuka. Sementara ruang tertutup dapat memberikan privasi dan fokus. Selanjutnya ada fasilitas. Ketersediaan fasilitas seperti ruang rapat, ruang istirahat, atau fasilitas rekreasi juga dapat mempengaruhi bagaimana anggota kelompok berinteraksi dan bekerja sama. Selanjutnya ada budaya organisasi. Norma dan nilai. Budaya organisasi menciptakan norma dan nilai-nilai yang memandu perilaku kelompok. Norma-norma ini mungkin mencakup tingkat kerja tim, inovasi, tanggung jawab, atau komunikasi yang terbuka. Selanjutnya ada kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh manajer atau pemimpin kelompok juga membentuk budaya organisasi. Kepemimpinan yang mendukung, memotivasi, dan menunjukkan arah yang jelas dapat mempengaruhi kinerja dan komitmen kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh interaksi antara faktor-faktor ini. Misalnya dalam kelompok kecil dengan budaya yang mendorong kerja tim, anggota mungkin lebih mungkin untuk berkolaborasi dan berbagi ide. Di sisi lain, dalam kelompok besar dengan budaya yang lebih formal dan lingkungan fisik yang terfragmentasi, mungkin diperlukan upaya ekstra untuk memastikan koordinasi dan keterlibatan yang efektif. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memperhatikan faktor-faktor ini dalam merancang struktur dan budaya kerja mereka untuk mencapai kinerja kelompok yang optimal. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang Andi merasa tidak cocok dengan work team yang terkait masalah personality dan emotion anggota tim yang lain. Andi dididik dari kecil dengan budaya Sulawesi, sementara teman-temannya dari Batak dan Jawa seringkali masalah perbedaan budaya dan kebiasaan masuk ke dalam hatinya. Apakah decision making yang harus dilakukan Andy dalam organisasi atau kelompok yang dihadapi yang ia sendiri pun tak mungkin mengubah budaya dan kebiasaan orang lain. Andy menghadapi situasi yang menantang di mana perbedaan budaya dan kebiasaan antar dirinya dan anggota timnya menyebabkan ketidakcocokan dalam kerja tim. Meskipun Andy tidak dapat mengubah budaya dan kebiasaan orang lain, ada beberapa keputusan yang dapat dia pertimbangkan untuk mengelola situasi ini dalam konteks organisasi. Yang pertama, memahami perbedaan. Langkah pertama yang penting adalah memahami perbedaan budaya dan kebiasaan antara dirinya dan anggota timnya. Ini termasuk memahami nilai-nilai norma dan cara berkomunikasi yang mungkin berbeda antar budaya. Selanjutnya, komunikasi terbuka. Andy dapat mempromosikan komunikasi terbuka di antara anggota tim untuk membahas perbedaan-perbedaan tersebut secara jujur dan tanpa prasangka.
Ini dapat membantu memperkuat pemahaman dan penghargaan antar anggota tim. Selanjutnya, mencari kesamaan. Meskipun terhadap perbedaan budaya yang signifikan, seringkali ada nilai-nilai atau tujuan yang sama di antara anggota tim. Andi dapat mencoba untuk mengidentifikasi dan memperkuat kesamaan ini sebagai dasar untuk bekerja sama. Selanjutnya, penyesuaian strategi kerja. Andi dapat mencoba untuk menyesuaikan strategi kerja atau gaya komunikasinya sesuai dengan preferensi dan kebutuhan anggota tim lainnya. Ini mungkin memerlukan fleksibilitas dan adaptasi yang dari Andi untuk mencapai kerja tim yang lebih efektif. Selanjutnya, melibatkan manajemen. Jika masalahnya berlanjut dan mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan, Andi dapat melibatkan manajemen atau pemimpin tim untuk mendiskusikan isu-isu ini dan mencari solusi yang sesuai. Terakhir, mempertimbangkan pilihan lain. Jika upaya-upaya tersebut tidak berhasil dan situasi terus menjadi tidak nyaman bagi Andi, dia mungkin perlu mempertimbangkan opsi lain seperti meminta relokasi ke tim lain atau mencari peluang di tempat kerja lain yang lebih sesuai dengan budaya dan kebiasaannya. Keputusan Andi harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang situasi dan dampaknya terhadap dirinya dan anggota timnya. Meskipun tidak dapat mengubah budaya dan kebiasaan orang lain, Andi masih memiliki kontrol atas respon dan tindakan yang diambilnya dalam menghadapi situasi ini. Selanjutnya adalah mereview jurnal yang saya pilih. Judulnya adalah Perilaku Individu dalam Organisasi oleh Kusamana Dananjaya yang diterbitkan oleh Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara. Abstrak. Jurnal ini menjelaskan bahwa perilaku individu dalam organisasi sangat penting dan perlu dipelajari, karena individu merupakan faktor utama dalam setiap organisasi, baik berupa organisasi apapun. Jurnal ini mencakup tentang perilaku individu dalam organisasi, sifat-sifat manusia, pendekatan-pendekatan untuk memahami sifat manusia, dan pendekatan psikoanalitis. Selanjutnya, landasan teori yang digunakan dalam jurnal ini adalah teori perilaku organisasi yang menjelaskan tentang perilaku yang terjadi di organisasi dan pengaruhnya terhadap kinerja dan produktivitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dilakukan melalui pengujian hipotesis mengenai pengaruh lingkungan kerja dan kompetisi karyawan terhadap perilaku individu. Kesimpulannya, jurnal ini menjelaskan bahwa perilaku individu dalam organisasi mempengaruhi jalannya suatu organisasi tersebut. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa perilaku individu berbeda-beda, yang mendorong individu berbuat dan berperilaku berbeda dengan yang lain. Perilaku individu dapat diprediksi dan menjelaskan perilaku yang berorientasi tujuan dalam kerja sama organisasi. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.